Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu pilar terpenting perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sudah banyak UMKM Indonesia yang telah mengekspor produknya ke luar negeri. Hal ini memberikan harapan bagi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM Indonesia secara langsung, kami dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Supri Purwokerto, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, melakukan wawancara terhadap salah satu UMKM di Purwokerto yang telah melakukan ekspor ke luar negeri. Seblak merupakan jajanan kekinian yang saat ini digemari oleh berbagai kalangan karena cita rasanya yang khas, yaitu pedas. Ternyata seblak adalah makanan khas dan kekinian yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran bersama telur, ayam, dan campuran lainnya. Seblak sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, seblak sekarang telah diekspor ke luar negeri. Salah satu pengekspor seblak adalah Seblak Soha di Purwokerto yang melakukan ekspor di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Mas, terkait perusahaan ini mulai dirintis mulai dari kapan ya, Mas? Oh, ini saya berdiri ini, saya buka di sini tahun 2018 bulan 8 sampai sekarang. Awalnya itu berarti dari jualan langsung ke ekspor, bikin produk yang kering apa yang basah dulu? Enggak, kita bikin basah dulu. Terus selang sekitar 6 bulan 7 bulan kita baru mengembangkan produk kita itu menjadi instan loh, menjadi kering yang seperti mie sedap itu. Iya. Nah, habis itu kita langsung promosiin ke sosial media. Nah, di sosial media itu responnya bagus. Responnya bagus, kita sampai ekspor ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam, ke Singapura. Itu waktu itu responnya bagus, Mas. Terus bisanya sampai kepikiran bikin yang kering itu gimana, Mas? Awalnya itu ada pembeli itu dari luar kota ya, Mas ya. Iya. Itu dari luar kota beli ke sini. Dia minta kalau dibawa ke, waktu itu orang Jakarta, kalau dibawa ke Jakarta ini bisa nggak, Mas? Nah, dari awal itu saya kepikiran itu bikin seblak instan biar bisa kirim ke luar kota kayak gitu. Terus coba promosiin di sosial media. Terus ada pembeli dari luar negeri yang ibaratnya itu pembeli dari luar negeri yang menjadi WNI, yang ke TKI atau beneran orang luar? Awalnya itu TKI. Nah, awalnya itu TKI, terus mungkin di sana dia ngasihkan ke tetangga-tetangganya apa teman-temannya. Nah, itu akhirnya dari mulut ke mulut lah kayak gitu. Terus juga yang awalnya itu terus jadi reseller juga Pak? Cuma jadi konsumen, Mas? Ada yang jadi reseller, ada yang jadi konsumen. Memang pas pertama saya jualan itu nggak ada resellernya. Cuman makin kesini, kenapa kita nggak bikin reseller aja kayak gitu, biar mempermudah kita gitu. Untuk omsetnya biasanya sampai berapa, Mas? Satu kali kirim, Mas? Dulu itu satu kali kirim itu bisa sampai 1 juta sampai 1,5 juta sekali kirim. Dengan harga per piece-nya berapa, Mas? Pas waktu pertama kan kita jual itu bukan untuk reseller, ya. Untuk langsung konsumen kita jual satu bungkusnya itu 10.000. Satu bungkusnya 10.000. Satu bungkusnya 10.000 waktu itu.
Cuman makin kesini banyak yang minta jadi reseller. Kalau harga reseller itu waktu itu 8.000 per 10. Nah, untuk pengirimannya itu gimana ya, Mas? Pengirimannya kita lewat yang kayak jente kayak gitu loh. Oh, jasa pengiriman yang Iya, biasa? Iya, Jasa jasa pengiriman yang biasa. Berarti karena mungkin belum terlalu besar, nggak ada pajak ataupun yang lain ya, Mas? Apa perizinan? Belum. Belum. Kita belum berpikir sampai ke situ. Waktu itu masih baru-barunya lah. Tapi untuk kendala apa aja, Mas, ada kendala? Nah, di saat kita udah berjalan beberapa kali ya, ternyata kendalanya itu ada di bumbunya kita gitu loh. Bumbu kita itu ada yang basah dan itu nggak tahan lama. Itu kendalanya itu di situ. Dan sampai sekarang masih ada perbaikan buat bumbu yang basah itu atau lagi udah jadi? Waktu Mas? itu tuh aku sampai menyerah gitu loh. Soalnya itu bikin bumbu kering kayak gitu itu susah. Sampai sekarang ya masih nyari lah sebenarnya lah, cuman kendalanya cuma di situ sih, bumbunya itu nggak bisa tahan lama. Saat ini apakah masih ekspor apa berhenti ya? Sementara berhenti, Mbak. Soalnya kita masih mencari solusi untuk bumbu yang basah itu biar kering gitu. Jadi untuk berhentinya sendiri itu bukan karena permintaan dan penawaran ya? Permintaan tetap masih ada, cuman kan kita masih terkendala dengan bumbunya itu nggak tahan lama. Jadi untuk sementara ini untuk yang keluar negerinya itu kita berhenti dulu. Cuman yang di area-area masih kota sini ya kita masih jalan. Untuk penjualannya sendiri itu lebih banyak secara online apa offline? Kalau yang model instan itu online-nya yang banyak. Jadi lebih banyak mereka makan di tempat masing-masing. Iya, makan di tempat masing-masing. Seblak kering ini sendiri ini yang beli kebanyakan orang luar negeri apa dari domestik banyak, Mas? Pas pertama itu memang dari TKI ya. Cuman di luar negeri kan akhirnya jadi reseller. Berarti kan banyak orang luar negeri juga yang makan seblak di sana. Ya mungkin sama sana mungkin dikasih topping-topping yang lain, mungkin dari kita kan cuma ada beberapa macam aja yang kering-keringan. Produk yang bikin banget tertarik dari seblak ini sendiri itu apa ya, Mas? Sekiranya dari Mas ini ibaratnya produk yang menonjol banget itu. Kayak khasnya itu apa dong, Mas? Pedesnya, Mas. Jadi mindsetnya orang beli seblak pasti pedes. Pasti kan persaingan kan juga banyak kan ya, Mas. Nah, ini ibaratnya yang membedakan dari yang lain itu kita pakai cabenya asli sih, Mas. Kita cabai asli, bukan cabai bubuk ya. Kalau yang lain kan mungkin pakainya cabai bubuk. Terus seblaknya saya kan bisa nggak pedas sama sekali, bisa pedas banget, bisa pedas. Jadi semua kalangan itu bisa makan seblak saya. Kalau yang lain kan tetap mesti ada pedesnya. Nggak mungkin yang lain bisa nggak, istilahnya original nggak pedas itu nggak bisa. Kalau seblak saya bisa. Berarti kuncinya di bumbu ya, Mas? Iya, kuncinya di bumbu. Yang membedakan dari produk lain berarti ini kan bumbu. Terus ada varian lain nggak, Mas? Ibaratnya kan semakin kesini pasti konsumen pasti pengen yang ada apa ini dan itu ya gitu. Untuk sementara ini kita masih masih sama seperti yang dulu sih. Memang seblak-seblak yang sekarang itu aneh-aneh ya. Maksudnya ada cireng, ada siput ya. Itu kan semakin banyak varian. Terus dari Mas sendiri berarti ada inovasi lain atau enggak ini, Mas? Belum ada, Mas. Untuk sementara ini kita masih mempertahankan yang masih ada. Karena konsumen juga masih menginginkan produk tersebut ya, Mas. Oke ya, Mas. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf ya, Mas, kalau mengganggu waktunya. Siap.